Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 1925111563 dari Program Studi Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membawakan materi mengenai farmakoterapi infeksi saluran kemih. Langsung saja ke materi yang pertama. Infeksi saluran kemih adalah suatu istilah umum yang dipakai untuk mengatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih. Sebagian besar infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri, tetapi virus dan jamur juga dapat menjadi penyebabnya. Prevalensi dan jenis ISK umumnya bervariasi menurut usia dan jenis kelamin. Bayi prematur memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada bayi cukup bulan, dan bayi laki-laki yang baru lahir 5-8 kali lebih mungkin mengalami ISK dibandingkan anak perempuan neonatus. Pada anak kecil usia 1-5 tahun, signifikan bakteri urea terjadi lebih banyak pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Etiologi penyebab infeksi saluran kemih atau ISK umumnya adalah E. coli yang telah dilaporkan pada 70-95% pada kasus ISK. Infeksi saluran kemih juga dipengaruhi oleh faktor inang seperti jamur, adanya komorbiditas, kerusakan korda spinalis, atau kateterisasi. Patofisiologi ISK terjadi ketika bakteri berhasil masuk ke dalam saluran kemih dan berhasil untuk berkembang biak. Faktor risiko untuk perempuan termasuk hubungan seksual, menggunakan diafragma serviks, penggunaan jenis spermisida, diabetes, dan kehamilan. Untuk pria, risiko meningkat pada organ yang tidak disunat, pria yang usia lebih tua dengan prostat, dan hiperplasia. Untuk umum, faktor risiko untuk pria dan wanita termasuk instrumentasi urologi, kateterisasi uretra, transplantasi ginjal, kandung kemih neurogenik, dan obstruksi saluran kemih. Untuk tanda dan gejala yaitu sering kencing, ingin kencing terus-menerus, kencing terasa sakit, panas atau tidak nyaman, kandung kemih terasa sakit, urin berwarna keruh dan bau tidak enak, demam, mual dan muntah, nyeri menjalar ke punggung atau pinggang. Untuk contoh kasus ISK yaitu seorang perempuan berusia 4 tahun dengan berat 14 kg dibawa oleh ibunya ke puskesmas kasih ibu karena anak tersebut mengeluh nyeri saat berkemih 2 hari yang lalu. Anak tersebut juga mengalami demam, tidak mual atau muntah, pasien tidak diare, sering berkemih, tidak terasa kencingnya menetes, kencing tidak berwarna merah. Kemudian diberi paracetamol sirup 7,5 ml 3 kali sehari, ampicillin 500 mg 3 kali sehari, zinc sulfat 20 mg 1 kali sehari. Ibu tersebut mengatakan anaknya belum pandai membersihkan organ genital saat buang air. Dari hasil pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak sakit biasa, kesadaran baik, nadi 70 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 38,9 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan laboratorium, leukosit 14.000, hemoglobin 13,3, hematokrit 39%, trombosit 225.000, urin makroskopik urin jernih, protein minus, titrit positif, leukosit esterase positif, blood negatif. Pancar tengah E. coli 10⁻⁶. Kasus tersebut dianalisis menggunakan metode swab sebagai berikut. Untuk subjek, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, berat badan 14 kg, keluhan nyeri saat berkemih 2 hari yang lalu, demam, sering berkemih, tidak merasa kencingnya menetes. Lalu diberi pengobatan paracetamol sirup 7,5 ml 3 kali sehari, ampicillin 500 mg 3 kali sehari, zinc sulfat 20 mg 1 kali sehari. Untuk objek, hasil pemeriksaan fisik keadaan umum tampak sakit biasa, kesadaran baik, nadi 70 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 38,9 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan laboratorium, leukosit 14.000, hemoglobin 13,3, hematokrit 39%, trombosit 225.000, urin makroskopik urin jernih, protein negatif, nitrit positif, pancar tengah E. coli 10⁻⁶. Untuk asesmen penyebab infeksi saluran kencing pada anak tersebut, kemungkinan diduga karena kurang bersih saat membersihkan organ genital saat buang air sehingga urinnya positif bakteri E. coli. Terapi pertama yang diberikan yaitu paracetamol untuk nyeri ringan sampai sedang, menurunkan demam, DRP-nya tidak ada. Rekomendasi untuk tetap melanjutkan paracetamol, monitoring untuk efek samping seperti reaksi hipersensitivitas, ruam, kulit, kelainan darah, dan hipotensi. Terapi kedua yaitu ampicillin untuk infeksi saluran kemih, otitis media, dan sinusitis, dan sebagainya. DRP kelas 6, rekomendasi konsultasikan pada dokter untuk mengurangi dosis ampicillin, monitoring efek samping seperti mual muntah, diare, dan ruam. Terapi ketiga yaitu zinc sulfat untuk mengatasi defisiensi zinc dan digunakan dalam pengobatan diare akut. DRP kelas 1, rekomendasinya yaitu konsultasikan pada dokter untuk menghentikan zinc sulfat. Monitor
sering efek samping seperti demam, batuk, sakit perut, rasa lelah, dan lemas. Untuk planning yang pertama yaitu merekomendasikan kepada dokter untuk melanjutkan paracetamol hingga demamnya sembuh. Kemudian rekomendasikan kepada dokter untuk mengurangi dosis ampicillin yaitu 250 mg 3 kali sehari karena dosisnya berlebihan. Kemudian rekomendasikan kepada dokter untuk menghentikan zinc sulfat karena pasien tidak mengalami gejala diare. Untuk terapi non-farmakologinya, perbanyak minum air putih, jangan menahan buang air kecil, menjalani pola hidup sehat, menghindari pakaian dalam yang ketat, dan membersihkan area organ genital secara benar. Untuk evaluasi dan hasil, pantau pasien untuk resolusi gejala dari 48 hingga 72 jam setelah dimulainya terapi antimikroba. Jika memungkinkan, tindak lanjuti kekerentanan infeksi organisme yang terdeteksi. Kultur urin ulang diperlukan hanya jika gejalanya tidak mereda secara akut atau terjadi reinfeksi atau rekurensi. Evaluasi pasien berdasarkan parameter pemantauan terapi obat untuk mengoptimalkan terapi dan mengurangi insiden efek samping. Itulah tadi materi mengenai farmakoterapi infeksi saluran kemih beserta kasus dan penyelesaiannya menggunakan metode SOAP. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.